Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu pada pertemuan pertama mata kuliah Farmasetika Dasar Prodi D3. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi baru di kampus Stiva Riau. Oke, perkenalannya mungkin singkat saja ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nanti akan lebih detailkan itu di kontrak perkuliahan. Oke. Pada sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah dikirimkan, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah kefarmasian ya. Oke, sebelumnya mungkin Ibu perlu jelaskan, Farmasetika Dasar merupakan bekal utama, pondasi, ibaratnya suatu rumah itu merupakan pondasi bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk bisa menjalankan perkuliahan di Prodi D3-nya ini sampai selesai, bahkan sampai bekerja ya. Jadi tamat dengan dasar dari farmasetika ini itu bisa diaplikasikan langsung nanti pada saat bekerja ya. Jika yang ingin nanti langsung bekerja, ataupun paling dekatnya itu adalah nanti diaplikasikan pada saat PKL ya. Untuk Prodi D3 kita akan ada kegiatan PKL. Makanya mata kuliah farmasetika ini itu akan diketemukan sebanyak 3 kali ya. Nanti di semester pertama ini yang dasarnya untuk sediaan pulveres yang masih sampai saat ini banyak ditemukan di lapangan. Kemudian aplikasinya itu nanti di farmasetika lanjutan 1 dan 2 di semester 3 dan di semester 4 dan 5. Oke, kita lanjut saja. Berikut adalah capaian setelah mengikuti perkuliahan ini. Jadi ada 4 poin capaian yang akan mahasiswa dapatkan setelah mengikuti perkuliahan pertemuan pertama ini. Yang pertama, tahu tentang sejarah kefarmasian, tahu tentang ilmu farmasi itu bagaimana, dan selanjutnya itu adalah tentang perkembangan kefarmasian sendiri serta peranan mahasiswa nanti sebagai ahli media farmasi yang merupakan tergolong ke tenaga teknis kefarmasian dalam lingkungan kefarmasian ya. Nanti kan kita ada lingkup profesinya seperti itu. Nah, peran seorang tamatan D3 itu di mana, di posisi mana dia nanti. Oke. Nah, berikut adalah sub materinya, sub bagiannya tadi yang akan dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama brainstorming. Ini adalah pembukaan lah ya. Artinya cara Ibu nanti mudah-mudahan bisa membuka pikiran dan hati dari mahasiswa sekalian agar bisa memulai langkah awalnya ini sebagai seorang ahli media farmasi dengan langkah, cara-cara atau pilihan jalan-jalan yang paling terbaik yang bisa diupayakan. Targetnya apa? Selesai hanya 3 tahun saja di Stiva ya. Catat, digarisbawahi, ditebalkan. D3 cukup hanya berkuliah 3 tahun saja, jangan lebih ya untuk mahasiswa D3. Jadi targetkan itu bagi pribadi mahasiswi saja. Oke, kemudian pendahuluan, perkembangan kefarmasian serta apa itu farmasi dan profesi. Oke, yang pertama kita Ibu coba untuk ibaratnya kan setelah mungkin agak lama libur dari SMA-nya gitu ya, sudah terlalu lama santai ibaratnya kegiatan seperti itu ya. Nah, sekarang sudah akan memulai langkah pertama di Prodi D3 perkuliahannya, terutama di mata kuliah sekarang ini adalah Farmasetika Dasar ya. Oke, nah jadi mungkin sudah pernah lihat meme ini ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang akan mahasiswa-mahasiswi baru jalankan ke depannya ya. Nah, ya mungkin ada yang dapat, ada yang tidak ya. Tapi kalau yang untuk pengangguran ini insya Allah ya, karena sudah teruji juga, kita sudah punya 19 tahun Stiva berdiri, lebih kurang sudah ada 16 angkatan ya untuk 16 angkatan untuk D3 lebih kurang itu. Dan juga berdasarkan setiap kali kita tanya sama stakeholder,
permintaan untuk D3 itu sangat tinggi. Artinya kebutuhan instansi-instansi rumah sakit, apotek untuk tenaga teknis kefarmasian levelnya itu adalah D3 itu masih sangat besar. Jadi insya Allah untuk level pengangguran itu sudah bisa mahasiswa-mahasiswi jangan terlalu dipikirkan, yang penting mau saja ada lamaran itu dicoba dimasukkan untuk diterima bekerja ya. Oke, jadi mungkin skripsinya ini kita ganti sama LTA ya, karena D3 itu namanya bukan skripsian tapi laporan tugas akhir ya. Oke, jadi untuk sekarang ini coba lihat di mahasiswa barunya saja, yang lain itu nanti saja dipikirkan ya, tetapi diketahui dulu dan fokusnya adalah yang untuk di semester 1 ini ya. Oke, nah tetaplah merasa bodoh agar kita terus belajar ya. Ini quotes dari Steve Jobs. Tujuannya apa? Apalagi ini yang dari SMK Farmasi, spesifiknya di farmasinya. Walaupun sudah pernah melewati perkuliahan ini, jadi jangan terlalu abai, terlalu dianggap sepele gitu ya. Karena ilmu itu terus berkembang, akan ada pengetahuan baru yang akan didapatkan dan sekaligus mengasah kembali yang sudah didapatkan. Apalagi bagi yang dari SMA umum gitu ya. Artinya memang ini adalah seperti gelas kosong ya. Bersikaplah seperti gelas kosong yang siap sedia dituangi air ya. Kalau nanti sudah agak penuh ya diminum saja dulu agar tidak terlalu meluber. Ibaratnya nanti akan ada pasti titik jenuh nama istilahnya. Sehingga tadi kan ada bosan sampai ke bosan kuliah, terlalu banyak tugas ya, itu harus dihadapi. Ingat hanya 3 tahun saja. Bagus tidak bagus nanti hasilnya itu insya Allah pasti akan dilewati. Dan targetnya adalah lewati dengan sebaik-baiknya. Oke, belajar itu bukan sekedar untuk lebih tahu, tetapi juga untuk lebih bisa memberitahu. Artinya kita sudah tahu, kita kasih tahu lagi lebih. Artinya karena kita online seperti sekarang ini, sistemnya aktif lah, gitu, dengan cara aktif. Ibu akan memberi dari kontrak perkuliahan, akan ibu kasih tahu apa saja materi yang akan diterima setiap minggunya. Nah, nanti di situ tugas mahasiswa adalah cari tahu terlebih dahulu. Mau cari tahu ini tentang apa sih sebenarnya, googling lah. Apalagi sekarang kan online saja nih versinya gitu. Dicari tahu dulu, oh ini tentang ini. Nanti setelah materi disampaikan, kalau ada mau ditanyakan atau ditambahkan, nah itu adalah saatnya. Ataupun memberi jawaban atas pertanyaan temannya. Jadi kita belajar itu adalah dengan mengajarkan kembali. Dengan cara seperti itu, kemampuan itu akan lebih kuat kita punya, kita miliki dan kita ingat ya. Oke. Never stop working on yourself ya. Jadi bersiap sedialah untuk seperti ini ya. Terus upgrade ilmunya, update informasi-informasinya ya, karena kita tidak melulu hanya dari segi teoritisnya saja, realnya aplikasinya itu bagaimana di lapangan. Itu yang akan diperlukan sebagai penguat dari teori yang sudah didapatkan. Oke, ini gambar patung ya, bukan gambar, foto dari patung di mana anak kecil dengan tumpukan buku itu lebih berat timbangannya daripada orang dewasa dengan ukuran badan yang mau 10 kali lipat lebih besar daripada anak kecil itu, tapi cuma dia bawa satu buku saja. Artinya apa? Ya itu, kepo lah mau tahu tentang apa sih yang akan dipelajari. Ya, kita harus tahu terlebih dahulu. Dosen itu hanya sebagai fasilitator, memberitahukan sesuai dengan silabusnya, yang apa-apa saja yang wajib mahasiswa dapatkan. Nah, lebih daripada mungkin karena keterbatasan waktu juga, tentu materinya tidak semuanya bisa tersampaikan. Tugas mahasiswa adalah dari poin dari gambar ini, cari tahu sendiri, ingin tahu lebih. Dari situ pasti akan timbul pertanyaan. Nah, saat itulah akan dilanjutkan diskusi dengan dosennya untuk memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin didapatkan setelah membaca tadi. Ya. Oke, nah ini ya, reading how people install new software into their brains. Jadi jangan kebanyakan install software aplikasi di smartphone-nya saja, tetapi install lebih banyak buku-buku atau bacaan-bacaan yang akan mendukung dalam proses pembelajarannya di Stifar ini.
ya. Artinya entah ada buku cetak maupun yang online sekarang itu sudah sangat banyak sekali ya. Teruslah mengintal lebih banyak aplikasi-aplikasi atau bacaan-bacaan tentang perkuliahannya. Nah, seperti ini juga gambarannya ya. Kalau orang tak baca buku, gelap dia ya. Kemudian kalau dibuka bukunya, terang dia. Nah, saat sudah dibuka bukunya, ditutup lagi, dia bisa melihat atau menemukan jalan itu tanpa dari buku yang sudah dibukanya tadi, walaupun dengan kondisi sudah tertutup. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi visualisasi bahwa pentingnya membaca itu adalah seperti ini ya. Oke, nah jangan sampai seperti ini ya. Dari tahu membaca itu tadi tidak hanya membaca kosong seperti itu saja, tapi kita bisa mengambil intisari atau poin-poin pentingnya saja. Buku mungkin ada yang sampai ratusan lembar gitu ya, ataupun dari atas nama definisi saja itu ada beberapa kalimat. Mungkin tidak, jangan hafal kosong, ada 4 baris kalimat, dihafal 4 baris kalimatnya tadi tapi tidak tahu intinya. Lebih kurang gambarannya seperti ini nanti jadinya ya. Saat ditanya 2 tambah 2 sudah ditunjukkan sama temannya, lihat apa yang digambarnya itu adalah jari temannya tadi, tidak tahu artinya apa yang ditulisnya ya. Jadi artinya kita membaca dan kita bisa mengambil poin pentingnya atau intisari dari apa yang sudah kita baca tadi ya. The best way of learning about anything is by doing ya. Jadi seringlah latihan ya, terutama ini nanti kalau kita ada perhitungan resep ya, di resep ataupun nanti di kimia juga ada perhitungan pengenceran ya. Nah, lanjutan dari yang tadi adalah saat kita sudah membaca, kita menjelaskannya kembali dengan sederhana, itu adalah tanda kita sudah bisa mengerti. Jadi dari 4 baris kalimat tadi kita ambil poinnya saja. Sebenarnya apa sih maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini gitu, tanpa mengulang secara lengkap lagi apa yang sudah kita baca. Kita dapat menjelaskannya secara simpel sesuai tetapi tetap maknanya adalah sama dengan yang sudah panjang lebar dijelaskan sebelumnya. Oke. Pengetahuan tidak punya makna jika kita tidak mempraktikkannya. Sama seperti tadi ya, buktinya apa? Kita sudah tahu teorinya, kita akan lanjutkan atau buktikan itu pada saat praktek nanti. Manjada wa jodoh, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berjodoh. Berjodoh dengan apa? Targetnya tadi. Seperti target awal tadi, mahasiswa D3 itu hanya 3 tahun saja ya. 3 tahun saja menyelesaikan perkuliahannya. Jadi bersungguh-sungguhlah menjemput jodohnya supaya jodoh yang sebenarnya itu bisa segera mungkin juga didapatkan setelah tamat kuliah ataupun nanti OTW akan wisuda ya. Biasanya senior-seniornya banyak yang seperti itu tuh, lagi nyusun, sudah ada ketemu jodohnya, menikah dulu bahkan baru nanti mereka wisuda. Nggak masalah, yang penting adalah selesaikan dulu target. Kita punya target juga, D3 cukup 3 tahun gitu ya. Oke, nah ini UTS, ujian tergantung sebelahnya ya. Alhamdulillah UTS kita, bukan alhamdulillah ya, kondisi sekarang ini adalah kita online semua sistemnya ya. Mungkin ini kondisinya kalau kejadiannya pada saat offline. Belum tentu apa yang ditulis teman kita tadi itu adalah jawaban yang betul. Jadi ini sebaiknya adalah belajar atau menjawablah sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Untuk bisa punya kemampuan ya apa? Belajar, persiapan. Jadi artinya alat perangnya itu lebih banyak daripada nanti waktu perangnya tadi ya. Setiap manusia diciptakan dengan kemampuan yang terbaik, yang membedakan hanyalah tingkat kemalasannya ya. Jadi kemampuan itu berbanding lurus sama kemalasan. Semakin tinggi kemalasannya, kemampuannya akan semakin rendah. Oke, sorry, berbanding terbalik ya. Semakin tinggi kemalasannya berarti kemampuannya juga akan menjadi berkurang. Sehingga di sini adalah artinya kurang-kurangilah malas ya. Jadilah orang yang malas untuk tidak segera mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini adalah malas yang diperbolehkan, yaitu malas untuk menunda-nunda. Artinya tadi ya nggak malas ini sebenarnya maksudnya ya, cuman halus saja kalimatnya. Malas untuk tidak segera mengerjakan tugas ya.
Yang menghambat kemajuan seseorang seringkali bukanlah kantong kosong, melainkan kepala kosong dan hati kosong ya. Kalau sekarang tidak hanya kantong kosong ya, kuotanya kosong. Jadi jangan sampai kuota juga kosong karena kita kebanyakan ini adalah online. Solusinya apa? Kita punya backup mungkin gitu ya. Kalau ada downloadan gratis, ada kuota, kita bisa download. Jadi tidak terlalu sering googling ya. Intinya adalah siapkan jangan sampai kepalanya itu kosong, apalagi hatinya kosong ya. Jadi dua bagian itu wajib diisi dengan hal-hal yang akan membangkitkan semangat untuk bisa berlari terus mencapai tujuan yang sudah ditargetkan tadi ya. Jangan sampai seperti ini ya. Awal semester dia punya target IP lebih dari 3,5, tengah semester yang penting nggak ada nilai D, akhir semester yang penting nggak ngulang ya. Mudah-mudahan mahasiswa semua tidak seperti ini. Kalaupun kejadian seperti ini itu sudah merupakan hasil daripada yang diupayakan ya dijalani. Yang penting jangan stop, jangan berhenti. Mungkin Ibu juga sharing sebagai pembimbing D3, PA-nya ya, pembimbing akademik D3, setiap semester, bukan setiap semester ya, setiap angkatan itu pasti akan ada yang berhenti di semester 2 ataupun di semester 3. Ingat ya, untuk di prodi D3, surat peringatan pertama, jika nilai IPK-nya itu kurang dari 2 di 2 semester sebelumnya akan keluar pada awal semester ketiga. Ya, jika tidak bisa mencapai atau memperbaiki di semester 3, maka siap-siap untuk pindah kampus lain. Jadi tantangannya yang pertama itu adalah kita punya target untuk D3 itu tidak boleh IPK-nya di bawah 2 ya pada semester 2. Artinya ya punyalah target untuk punya IP minimal 4 ya, kalau kurang ya di bawahnya ya. Oke. Kita lanjut, tidak ada pekerjaan yang berat, seberat-berat pekerjaan akan terasa ringan bila tidak dikerjakan ya. Jadi semuanya itu akan ringan kalau kita mengerjakannya. Yang berat itu kalau ya tidak dikerjakan, artinya menumpuk-numpuk pekerjaan. Nah, seperti ini tadi sama dengan tugasnya. Dapat tugas H-7 masih nyantai-nyantai saja dikumpulkan minggu depan ya atau pekan depan. Nyantai-nyantai saja minggu 7 sampai H-1 wah begadang. Sampai tak tidur menjelang perkuliahan besok paginya ya. Jadi hal ini harus mahasiswa kurangi. Jadi dapat tugas itu diupayakan dibuat jadwalnya. Misalnya ada perkuliahan 3 hari ini, 3-3-nya punya tugas, dibuatkanlah. Berarti pertama kita akan buat tugas pada yang jam 8, selanjutnya kita akan buat tugas untuk yang perkuliahan jam 10 dan seterusnya. Atau yang mana yang dikira bisa diselesaikan dengan mudah dulu ya. Pesannya adalah jangan SKS, sistem kubuk semalam, semuanya dikerjakan pada H-1 ya. Tepar, kasihanilah badan sendiri karena itu adalah satu-satunya tempat kita hidup ya. Badan kita ini kalau sakit ya kita tak sehat, artinya tidak bisa mengerjakan tugas itu. Jadi jangan diporsir tenaganya untuk deadline tugasnya. Dan jangan juga terlalu overthinking gitu ya. Nanti kalau ini nanti jawabannya salah, yang penting dibuat. Nah, dari situ yang kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Ya, yang parah itu adalah tidak dibuat sama sekali. Artinya kita tidak akan bisa belajar ya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, ini berkaitan dengan tugas ya. Mungkin tugas itu bisa nyontek, lihat punya temannya, tapi kalau yang masih belum paham ditanya sama di tempat nyontek tadi. Jangan nyonteknya kosong. Silakan nyontek tapi paham juga ya. Jadi jangan sampai tidak paham apa yang dicontekkannya itu tadi ya. Kemudian kalaupun tidak bisa mengerjakannya seperti temannya yang bisa gitu ya, jangan kata Om Mario ini, jangan larut dalam perasaan, ingat Anda bukan Adem Sari ya. Setiap orang punya spesifikasinya masing-masing. Yang penting mau berusaha. Kalau kurang di sini diupayakan, lebihnya di sini itu yang ditingkatkan. Kolaborasi juga ya sama temannya. Ikutilah kata hatimu, tapi jangan lupa untuk membawa otak bersamamu ya. Ini sangat penting sekali ya.
punya insting yang kuat, itu bagus, tapi coba tetap dipikirkan baik buruknya itu bagaimana ya, plus minusnya bagaimana. Jadi kalau punya instingnya capek lah, nggak akan terkejar lah ini itu, coba pikir lagi, coba diusahakan aja dulu, dibuat semampunya dulu, jadi jangan down duluan ya, seperti itu. Kata Buya Hamka, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang penting ada kita mencoba dulu berusaha. Betul atau salah itu nantilah, namanya juga belajar gitu ya. Kehidupan ini adalah belajar terus-menerus, tidak akan ada orang yang sekali pertama coba itu langsung bisa ya. Oke, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Masih katanya Buya Hamka ya. Gimana hasil punnya nanti setelah kita berusaha itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah membuatnya, menyelesaikannya gitu. Nah, dari situ nanti kita baru tahu ternyata yang perlu diperbaiki yang di sini gitu kan. Oke, gagal hanya terjadi jika kita menyerah ya. Intinya adalah untuk bisa tidak gagal itu jangan menyerah, upayakan terus ya. Tetap semangat terus, positive thinking ya. Jangan negatif, apalagi overthinking untuk yang negatif tadi. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Mungkin ini sudah diselesaikan, dicobakan waktu di kelas 3 kemarin di SMA-nya gitu ya. Ada apa? Ujian akhirnya seperti itu. Nah, sekarang akan masuk ke babak di perkuliahannya dengan kondisinya sama seperti itu juga ya. Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Artinya gagal kita itu untuk di perkuliahan ya habiskan untuk di semester pertama saja lah mungkin dulu, atau semester kedua saja. Selanjutnya itu jangan sampai terulang lagi gagalnya. Pelajari kesalahan yang sebelumnya, kurangnya di mana. Kegagalan terbesar adalah takut gagal ya. Jadi jangan merasa kita takut gagal terlebih dahulu, yang penting kita sudah berusaha ya, mencobanya terlebih dahulu. Ada 2 pilihan hidup di pagi hari, yaitu kembali tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi. Ya, silakan dipilih sendiri. Tapi baiknya adalah bangun dan segera wujudkan mimpi. Hidup itu tidak boleh sederhana, hidup itu harus hebat, luas, kuat, besar, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya. Ya, jadi stay humble ya, rendah hati. Mau belajar terus, jangan menganggap diri sudah bisa. Kalau sudah bisa, kita coba cek lagi. Ya ternyata memang saya bisa. Tetapi tidak sombong. Kita kalau bisa itu diajarkan kembali ke teman-temannya yang masih belum bisa atau yang pertama kali baru bertemu dengan pendidikan farmasi ya. Ingat waktu itu nggak bisa diputar, apalagi dijilat dan dicelupin ya. Ini adalah snack ya, biskuit. Jadi waktu tidak akan terulang, artinya adalah targetkan di setiap waktu yang akan dilewati itu adalah bisa mencapai hal-hal target-target yang diinginkan. Jangan sampai terbuang sia-sia waktu. Istirahat boleh, rehat boleh, yang penting tetap porsinya itu lebih banyak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. 2 nikmat yang seringkali manusia tertipu oleh keduanya itu adalah kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan di kondisi pandemi seperti sekarang ini kita masih selalu diberi kesehatan, dan sepertinya kalau untuk waktu luang artinya di sini adalah tidak waktu untuk dari rumah ke kampus itu sudah hilang ya, sudah tidak ada. Sekarang semua kegiatan itu bisa dikerjakan dari rumah, mungkin di kamar ataupun di kamar belajarnya. Tak pakai mandi pun tak apa, yang penting bisa menyimak pembelajarannya dan bisa menyelesaikan tugasnya. Artinya untuk waktu luang itu insya Allah bisa kita manfaatkan atau kita manage sebaik-baiknya agar tercapai target-targetnya tadi ya. Ingat, work hard, play hard, dan istirahat ya. Lihat, istirahat itu adalah yang terakhir setelah kita bekerja terlebih dahulu ya. Bekerja dengan cara yang cerdas juga, artinya bisa mengerjakan tugas, bisa belajar, dan bisa untuk persiapan menyelesaikan kuis untuk di pekan depannya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu ya kasih me time dengan istirahat ya.
Everything is easy when you are crazy about it, and nothing is easy when you are lazy about it. Jadi ibaratnya jatuh cinta ya, cintalah sejadi-jadinya gitu, karena kita sudah cinta sama sesuatu, insya Allah itu akan lebih mudah untuk bisa mengatasinya ya. Begitu juga kebalikannya, kalau kita malasan sama sesuatu ya, sesuatu itu juga akan tolak menolak sama kita ya. Jadilah seperti magnet gitu ya, maunya PDKT dekat ya terus gitu, artinya kita sudah mencintai apa yang akan kita kerjakan ini ya. Pendidikan farmasinya, tahu tempe is the best food for healthy life, tahu diri is the best way of life for happy life. Nah, jadi ini maknanya adalah kalau kita sudah belajar, kita tidak mampu juga, mungkin ada baiknya berdiskusi sama teman yang lebih mampu gitu ya, kelompok belajar ya. Jadi jangan sendiri-sendiri saja mengatasi masalahnya. Kalau ada masalah itu bisa ke temannya paling dekat terlebih dahulu, ataupun nanti ke dosen PA-nya, ataupun ke dosen pengampunya sendiri ya. Jadi boleh seperti itu ya konsultasinya. Jadi jangan dibiarkan kita tidak tahu sendiri. Jadi manfaatkan orang-orang sekitar kita untuk bisa meningkatkan skill atau kemampuan kita. Rumus fisika mengatakan seperti ini ya, jika hidup ingin ada perubahan maka jangan banyak gaya, tapi perbesarlah usaha ya, jangan kebanyakan gaya ya, tidak perlu ini itu, yang penting tercapai targetnya tadi ya. Di dunia ini jangan terlalu bergantung pada seseorang, karena bayanganmu sendiri pun akan meninggalkanmu saat kamu di dalam gelap ya. Nah, ini tadi diskusi gitu ya, mungkin temannya bisa nunjukkan semuanya gitu ya, tapi ada suatu saatnya kamu akan menyelesaikan pekerjaan itu sendiri ya. Yang jelasnya pada saat untuk seminar lah misalnya, ataupun ujian akhir programnya nanti, itu kan sendiri, tidak akan ada teman yang akan bisa menolongnya ya. Jadi berteman itu adalah untuk sama-sama belajar, menabung ilmu-ilmunya ya, yang dimana itu akan digunakan masing-masing. Cita-cita bukan seberapa tinggi dan seberapa besar, tetapi tentang seberapa besar keinginanmu untuk meraihnya ya. Jadi tidak perlu bukan ketinggian gunungnya, tetapi sekuat apa proses semangat kita untuk mendaki dari tingginya gunung itu tadi, artinya mencapai cita-cita kita tadi. Kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Ini balik lagi ya, sebagai umat beragama upaya kita ada batasnya, selanjutnya kita serahkan ke yang Maha Kuasa yang menciptakan kita untuk bisa meluruskan atau meridhoi apapun pekerjaan kita tadi ya. Ingat, Tuhan itu nggak pernah lalai tentang semangatmu, usahamu, harapanmu, dan doa-doamu. Mungkin tidak akan tercapai langsung, tetapi insya Allah itu sudah ibaratnya ya, punya deadline-nya, punya waktu capaiannya masing-masing ya. If you can dream it, you can achieve it ya. Jadi bermimpilah, artinya kalau kita punya mimpi itu insya Allah kita bisa mencapainya. Dengan cara apa? Ya berusaha ya. Oke. Kamu mungkin belum sehebat harapanmu, namun kamu tidaklah selemah yang kamu pikirkan ya. Artinya adalah jangan underestimate atau merendahkan diri sendiri ya. Kita harus menganggap diri kita itu bisa, yang penting bisa gitu. Caranya mungkin kita tahu kita tidak bisa, tapi kita anggap saja kita bisa. Caranya bagaimana ya, kita dengan menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, sering bertanya atau berdiskusi dengan yang lebih bisa ya. Jangan sampai mengiyakan kondisi bahwa kita lemah. Jadi pikirkan kebalikannya, kita tidak lemah, kita kuat dengan usaha yang akan kita kerjakan. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tidak tawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan ya. Ini kata Pak Anies Baswedan ya, yang masa lalu biarlah berlalu, itu akan menjadi pembelajaran yang akan merubah masa depan insya Allah. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, ini seperti yang Ibu sudah bilang tentang IP tadi, mimpilah punya IP itu 4, kalau jatuh ya di 38, 36, 37 gitu ya. Jadi jangan mimpinya itu punya IP 2,5 aja lah, ibaratnya lepas makan seperti itu ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta bahu-membahu akan mewujudkannya ya.
bagi ibu pribadi ini memang sudah kejadian. Yang penting kita mau dulu, entah bagaimana caranya, kuasa Tuhan juga ya, kondisi sekitar itu akan mempermudah dari keinginan kita. Yang penting kitanya kuat dulu gitu. Kitanya mau dulu, nanti kondisi-kondisi sekitar kita akan mempermudahnya. Jadi apa yang akan dikerjakan selanjutnya ya dijalani, dinikmati, disyukuri, apapun itu nanti hasilnya. Yang penting prosesnya itu diupayakan semaksimal mungkin. Walaupun usaha itu terkadang mengkhianati, tapi aku percaya Allah tidak pernah benar-benar pergi ya, seperti yang tadi Ibu bilang. Kita hanya bisa berusaha, penentunya adalah Allah. Tapi kalaupun nanti gagal misalnya, kita perbaiki untuk yang selanjutnya ya. Jika usaha dan doamu diibaratkan balon, kamu hanya perlu memperbanyaknya agar tercapai cita-citamu. Nah, berdoalah terus agar dikabulkan apa yang menjadi ditargetkan tadi ya. Tidak penting bagaimana orang melihat kamu, yang penting kamu melihat diri kamu itu bermakna, punya potensi gitu ya. Karena hanya itulah yang bisa menguatkan kamu untuk bisa mencapai dari tujuan-tujuannya itu tadi. Entah gimana pun caranya, yang penting harus kuat. Entah gimana pun caranya, nanti bagus atau tidak pun IP-nya, yang penting akan terus dijalankan, diselesaikan apa yang sudah dimulai saat ini ya. Ini adalah dengan berdoa tadi ya, kita kerjakan kondisi kita ini. Jadi saat waktu sholat itu diusahakan on time agar nanti target kita juga tercapainya on time ya. Dan jangan sampai putus koneksi sama Allah ya, karena ini heboh ya internet, tak nyambung saja, heboh kesana sini isi kota ini itu. Kalau tidak kita berdoa meminta sama Allah, kita masa ya nyantai-nyantai saja. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Yang penting kuatkan koneksi kita sama yang maha penentunya tadi. Doanya adalah, aku calon orang sukses dan aku akan membuat orang-orang yang kusayangi bahagia ya. Setuju ya? Ini akan menjadi doa untuk memperkuat diri masing-masing mencapai targetnya. Pokoknya sukses dan membahagiakan orang di sekitarnya, terutama adalah orang-orang tuanya. Oke, kerjakan apa yang kamu suka, sukai apa yang kamu kerjakan ya. Nah, ini adalah Farmakope Indonesia. Itu akan menjadi materi kedua pertemuan kita ya. Buku wajibnya atau kitab sucinya farmasi itu adalah Farmakope Indonesia. Dan katakan pada dunia, kita siap untuk menerima apapun yang terjadi, itu apapun yang terbaik yang akan terjadi kepada kita ya. Artinya persiapkan diri kita, apapun nanti yang terjadi, insya Allah kita bisa menjalani dan melewatinya dengan sebaik mungkin ya. Saat ikhtiar sudah di garis batas, maka biarkan doa dan takdir bertarung di langit ya. Jadi usaha nomor 1 tetap dilakukan, jangan lupa berdoa, dan selanjutnya kita serahkan kepada sang pemilik takdir untuk menentukan capaian atau pengabulan doa-doa kita tadi ya. Oke, mungkin sampai sekian dulu untuk brainstormingnya. Kita akan lanjutkan di video keduanya tentang materi perkuliahan pertemuan pertama ini. Terima kasih.